Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day when we fell in love. Birds sang, people were gay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu Ibu Siska Fajar Kusuma, SMMM. Kepada yang terhormat rekan-rekan sekalian, di sini kami akan melakukan wawancara mengenai pelayanan prima di Bank BTPN. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Lina Pasirina sebagai moderator yang akan memandu berjalannya wawancara ini. Sebelumnya teman-teman juga akan memperkenalkan diri. Nama saya Dina Salwa Kuburistanti. Nama saya Melinda Maulidina. Nama saya Ahmad Fauzan. Kami dari kelas C6 Universitas Teknologi Digital. Sebelumnya kita di sini udah mendatangkan narasumber yang langsung dari Bank BTPN. Halo Kak. Halo. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan saya Rizky Darmawansyah. Saya dari Bank BTPN. Ada lagi ya? Mungkin kita enaknya manggil apa ya? Manggil apa ya? Kak atau Bapak gitu. Apa aja? Mungkin kita akan langsung ke pertanyaan pertama mungkin ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama akan saya tanyakan. Di Bank BTPN itu apakah sudah menerapkan kunci dari pelayanan prima? Kunci pelayanan prima dari Bank BTPN sendiri itu nggak ada. Biasanya kita itu ada yang namanya ada aplikasi apa namanya CRM. CRM itu namanya Customer Relationship Management. Karena tugasnya itu adalah untuk melihat apa namanya kepuasan penilaian dari pelanggan itu sendiri. Biasanya kalau kita itu nyebutnya bukan hanya pelanggan, mungkin nasabah ya teman-teman biasanya tahunya ya. Ada yang disebut nasabah atau biasanya kita sebut juga dari itu. Oke. Lalu apa yang telah dilakukan Bank BTPN dalam membuat keputusan kepuasan dalam pelayanan? Yang dilakukan Bank BTPN dalam Kepuasan pelanggan. kepuasan pelanggan ya, tentunya biar kita dari Bank BTPN sendiri kita selalu memberikan pelayanan yang optimal. Contohnya mungkin biasanya kita selalu mengedepankan prioritas dari apa namanya keluhan atau misalkan insight dari konsumen atau pelanggan atau nasabah. Dan biasanya kita juga apa namanya kita punya prinsip bahwa customer itu bisa nomor one. Nah setelah itu tuh pencitraan apa nih yang udah dilakuin sama Bank BTPN supaya nasabahnya itu menjadi nasabah yang loyal? Oke. Kalau terhadap pencitraan sendiri sih sebenarnya kita banyak apa ya kayak entah reward atau mungkin entah kita berikan kayak souvenir atau gift atau entertain untuk pelanggan kita ada setiap tahunnya. Nah selain itu juga biasanya agar customer atau nasabah itu tetap loyal kepada kita, kita tetap apa namanya ya mendengar keluh kesahnya para pelanggan. Biasanya pelanggan yang loyal itu biasanya itu senang memberikan feedback entah itu yang baik atau yang buruk karena mereka sendiri itu apa ya ingin yang kan karena mereka itu menyimpan dana kita sama pemakai produk kita yang ingin mereka itu merasa lebih nyaman, makanya mereka memberikan feedback itu. Lalu ini mengenai perilaku konsumen ya Kak, apakah ada gitu tren perubahan perilaku konsumen terkait preferensi produk di perbankan? Untuk tren perilaku konsumen tentunya ada. Mungkin kita bahas sedikit pada tahun 2020 pada saat zaman COVID ya. Dulu tuh beberapa orang tuh masih belum mulai tertarik dengan namanya saham, investasi, atau misalkan kayak yang dulu forex, kripto gitu ya. Nah sekarang semenjak tahun 2020 semenjak mungkin teman-teman tahu ya influencer tentang saham dan itu semenjak ini banyak sekali nasabah-nasabah yang mulai melakukan perubahan dengan cara melakukan proses seperti itu. Jadi khususnya apalagi di BTPN, jadi BTPN itu kan ada 3 segmen. Pertama kita ada yang namanya BTPN Purnabakti itu untuk yang pensiun. Ada yang namanya Sinaya itu untuk yang funding itu kayak orang yang nabung kita, atau yang misalkan pinjam kerja dan lainnya. Jadi lebih ke apa yang middle lah. Kalau ini kan Purnabakti itu untuk yang pensiun yang untuk yang apa namanya kayak orang tua gitu ya, yang pensiunan. Kalau ini Sinaya untuk yang usia produktif, ada juga yang jenius itu bank digital kita. Bank digital ini lebih ke yang namanya anak muda yang lebih kreatif gitu. Nah, jadi dari ketiga ini memang banyak yang namanya perubahan perilaku ya, salah satunya pada saat tadi yang saya sebutkan ketika COVID itu, pada saat setelah COVID itu ritme atau perilaku konsumen itu berubah. Mereka yang biasanya hanya menyimpan dana di DPK itu dana apa namanya dana pihak ketiga. Nah,
berubah ke investasi. Jadi mereka tuh muterin duitnya karena mereka tahu uang kayak ditaruh di di deposito atau bank biasa itu kan untuk mendapatkan zaman sekarang kan cuannya itu kan kecil, kan tidak ada apa-apa, makanya mereka akan investasi banyak. Terus ada juga yang lebih senang berubah yang asalnya datang, kalau kita mau setoran setor duit ke bank itu kan biasanya via teller atau misalkan harus ada KTM, ekspor tunai. Nah, terus kalau transaksi kita masih pakai ATM atau apa, di sana kan kayak mobile banking, terus kita misalkan mau bayar pakai QRIS, gitu. Jadi emang perilaku perubahan itu ada karena kita ngikutin zaman. Karena zaman sekarang kan orang lebih pengen praktis. Ya, betul. Lalu bagaimana pandangan Bank BTPN terhadap perubahan perilaku konsumen dalam menggunakan kartu kredit? Oh, oke, kartu kreditnya. Ini sedikit dibuka kan. Jawa Barat, terutama Jawa Barat ya. Jawa Barat itu salah satu pengguna kartu kredit nomor, saya nggak sebut namanya, masuk ke 5 besar di Indonesia. Sorry, bukan 5 besar, tapi 3 besar di Indonesia. Kenapa bisa? Karena perilaku konsumennya sangat konsumtif. Nah, untuk perilakunya sendiri, kartu kredit ini memang banyak diminati dikarenakan lebih fleksibel, dan terutama untuk kartu kredit ini kan dia kenapa orang bisa menggunakan kartu kredit? Karena bisa mengatur cash flow dari setiap penggunanya. Contohnya nih, misalkan teman-teman di uang 1 juta, ada kebutuhan misalkan 500 ribu. Nah, teman-teman sisa misalkan 500 ribu kan sayang gitu ya, maksudnya siapa tahu ada dana tidak terduga kita butuhkan atau kebutuhan tidak terduga. Nah, jadi makanya kartu ini sini, kartu kredit ini digunakan untuk biar teman-teman yang uang 1 jutanya ini masih bisa awet atau jaga-jaga. Nah, di kartu kredit ini itu kan biasanya kan ada namanya ada full payment, ada yang cicilan 3, 6, 12, ada yang misalkan minimum payment. Nah, penggunaan kartu kredit ini sebenarnya sangat menguntungkan kepada seseorang atau kepada pelanggan yang memang membutuhkan, tapi dalam artian tetap dalam batas wajarnya. Karena ada juga orang yang menggunakan kartu kredit itu kan dengan leluasa, misalnya dewasa terserah mau apa aja dengan perilaku yang konsumtifnya cukup tinggi. Tapi ada juga yang menggunakan dengan bijak agar kartu kredit itu memang digunakan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Ada persyaratan khusus nggak Kak kalau bikin kartu kredit? Persyaratan khusus mungkin? Ya, persyaratan khususnya biasa sih, minimal kan kalau salah 21 tahun, yang jelas harus ada penghasilan. Dia mau usaha atau dia mau pegawai tetap atau misalnya karyawan. Kartu kredit. Kartu kredit. Oke Kak, barusan tuh kita bicara tentang investasi ya. Nah, untuk Bank BTPN sendiri itu punya strategi khusus nggak sih buat nanggepin nasabah? Nanggepin perubahan perilaku nasabah terkait investasi itu. Oke. Kalau terkait strategi ada. Jadi gini, Bank BTPN itu tadi kita semua pertanyaan utama ya. Jawaban nomor 1 ada yang namanya CRM, Customer Relationship Management. Dan jadi di situ tugasnya itu adalah mengevaluasi setiap keluhan dari atau masukan dari pelanggan atau nasabah. Dari situ nanti kita analisa nih trennya apa aja nih yang bakal berubah, dan kita juga ada tim research and development sendiri. Jadi R&D itu kan ada berbagai berbagai segmen. Jadi dia ada yang khusus bisnis, ada yang untuk pelanggan, customer, ada yang untuk R&D bagian operation, ada yang lain-lain. Nah, untuk R&D sendiri yang di bagian bagian untuk pelayanan kepada nasabah itu analisanya sendiri. Biasanya entah dari melakukan survei se-Indonesia, ada yang dari kita juga bekerjasama dengan Bank Indonesia dan kita, jadi setiap masukan dari BI atau OJK yang melakukan keluhan keluhan ke OJK atau BI itu pasti nanti bakal dikeluarkan pada BTPN. Jadi karena nasabah itu kan biasanya kalau misalkan mereka melakukan keluhan atau misalkan mereka melakukan kayak report form itu ada yang langsung ke BTPN, ada yang dari OJK atau BI. Nah, nanti dari situ tuh dari BI dan OJK itu mereka akan memberikan report kepada BTPN, dan nanti sebenarnya BTPN akan evaluasi dan untuk melihat di mana nih perkembangannya nanti perubahan dari para nasabah atau pelanggan itu. Oke. Kalau misalkan dari dampak perubahan perilaku konsumen nih Kak terhadap permintaan produk pinjamannya kayak gimana? Gimana? Produk pinjaman? Dampak perubahan perilaku konsumen terhadap permintaan produk pinjaman kredit gitu. Pinjamannya bebas apa aja nih? Iya. Modal kerja atau konsumsi bebas ya? Bebas. Ya. Jadi kalau untuk perilakunya sendiri, ini kita bilangnya Jawa Barat aja dulu ya, di spesifik. Minatnya lumayan besar dalam artian karena gini, apalagi kita untuk modal kerja ya, mungkin teman-teman sudah ada punya usaha atau gimana. Biasanya orang yang menggunakan misalkan dia melakukan usaha, dan biasanya dia tuh enggan dulu untuk mengeluarkan dana pribadinya. Biasanya kayak gitu dulu ke bank. Tujuannya buat apa? Ya tadi biar cash flow-nya dia bisa terjaga. Ketika cash flow-nya dia bisa terjaga dan merasa aman, dia menggunakan uang bank dan dia melakukan perputaran untuk bisnisnya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan ditanya perubahannya seperti apa, ya macam-macam sih sebenarnya. Gitu. Tergantung dari si pelanggannya sendiri. Gitu. Oke.
Terus ada bagaimana bank merespon perubahan perilaku konsumen terkait keamanan transaksi perbankan online. Respon dari bank terhadap Perubahan perilaku konsumen terkait keamanan transaksi perbankan oke. online. Jadi kalau kita sendiri tentu sangat respon dengan baik ya, entah itu dari pelanggan atau dari mana. Nah, cuma kalau dari segi kita sendiri dari Bank BTPN, tentunya kerahasiaan nasabah itu kita prioritaskan. Makanya mungkin teman-teman makin khususnya ketika menggunakan m-banking salah satunya itu ada banyak yang namanya security. Kita nggak entah itu dari password, dari OTP, entah itu sidik jari atau bahkan mungkin verifikasi wajah. Nah itu salah satu terobosan dilakukan oleh perbankan, bukan hanya BTPN, tapi seluruhnya untuk apa? Agar kita terhindar dari namanya scam atau hack yang macam-macam. Jadi sebenarnya itu untuk hack itu ada macam-macam, ada yang namanya scam, terus ada yang namanya macam-macam sih. Ada yang misalkan HP kami dari jarak jauh, ada yang misalkan passwordnya di hack, ada yang dari email, ada macam-macam. Nah contohnya kalau misalnya dari BTPN pribadi, kita bankingnya spesial. Satu email itu cuma bisa dipakai untuk satu HP. Jadi ketika misalkan ada yang pakai dari HP lain, itu nggak akan bisa. Karena terverifikasi di HP itu dan satu nomor handphone. Jadi misalkan ada teman-teman dari misalkan kita sebutkan apa ya? Nah, dari jenis misalkan dari jenis di HP itu tuh. Terus ganti HP ini dijual, terus pasang HP yang ini nih. Ketika mau login mungkin nggak akan bisa. Kecuali teman-teman harus telepon dulu customer care itu, bilang kita mau ini nih, kalau dari HP sebelumnya tolong dipindahkan akun yang dari sana, pindah ke sini. Kita coba ada verifikasi wajah lagi. Itu salah satu keamanan dari kita. Kenapa? Dengan tujuannya biar teman-teman katanya ketika di scamming itu, di scam itu masih aman. Sekarang masuk ke pengelolaan keluhan pelanggan Kak. Gimana sih prosedur Bank BTPN menangani nasabah yang mengeluh gitu? Menangani keluhan dari nasabah tuh gimana sih prosedur Bank BTPN? Kalau prosedur itu kita ada beberapa. Jadi untuk keluhan itu kalau di BTPN kurang lebih itu ada 3 level. Pertama low, middle, sama high complaint. Tergantung nih komplain atau keluhan seperti apa nih yang kita terima. Jadi ada yang nasabah bisa langsung datang, itu bisa langsung beres di tempat, misalkan di kantor atau di cabang. Ada juga harus datang ke cabang, tapi nggak bisa langsung di cabang nih, kita harus telepon call center dulu, telepon kantor pusat. Nah baru nanti dapat feedback ke si nasabahnya, pelanggannya. Ada juga yang by phone, nasabah telepon langsung ke customer care, dari customer care nanti itu diteruskan ke markom, marketing komunikasi, dari marketing komunikasi nanti diteruskan ke pihak yang terkait, dari pihak yang terkait ntar disampaikan lagi ke markom, dari markom baru ke nasabahnya lagi. Jadi macam-macam sebenarnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menangani keluhan pelanggan? Waktu yang dibutuhkan ya? Nah, mungkin tadi kita balik lagi ke pertanyaan tadi yang jauh tadi, macam-macam kan, ada tiga jenis nih, dari low, middle, sama high. Kalau misalkan nasabahnya datang langsung itu bisa pada saat itu juga. Kalau misalkan biasanya kalau lewat customer service itu biasanya 1 kali 24 jam kurang lebih. Atau kan contoh deh yang salah transfer, atau misalkan saldonya misalkan tiba-tiba hilang. Nah saldo tiba-tiba hilang sama salah transfer itu tergantung, itu beda case. Kalau misalnya kita transfer salah transfer ke orang, itu tuh biasanya untuk si saldonya balik lagi, itu kita tidak bisa tentukan. Kenapa? Karena kalau misalkan kirimnya ke rekening BTPN lagi atau jenis lagi, itu pada saat itu juga bisa. Tapi kalau beda bank itu susah, beda lagi karena kita harus konfirmasi ke bank yang bersangkutan. Dan kalau misalkan udah ada terima, itu bisa langsung balik lagi. Biasanya itu 1 sampai 24 jam. Tapi kalau uangnya udah dipakai sama penggunanya, nah itu agak susah tuh. Itu kita nggak bisa langsung, kita harus butuh waktu misalnya. Nah kemudian kalau misalkan uang tiba-tiba hilang, nah itu biasanya 1 kali 24 jam sampai 7 kali 24 jam. Ya. Kalau kasus yang tadi saldo tiba-tiba hilang tuh kenapa sih? Saldo tiba-tiba hilang tergantung apakah karena potongan, atau dia punya cicilan, atau di hack antara itu. Atau misalkan ATM-nya ada yang dipakai. Kalau misalkan tiba-tiba dari bank hilang, dipakai sama bank sih enggak. Cuma biasanya dia ada cicilan atau ada potongan, terus dia di hack si mobile bankingnya atau ATM-nya dipakai itu sih. Terus gimana Kak Bank BTPN mengukur kepuasan nasabah setelah penyelesaian keluhan? Nah, biasanya kalau misalkan dari customer service itu kita selalu minta rating. Biasanya itu ratingnya itu 1 sampai 5, yang paling bagus itu ya 5, yang paling kurangnya 1, biasanya gitu. Biasanya itu ada yang terlambat dari CRM, ya customer relationship. Kalau untuk mekanisme umpan baliknya nih Kak dari nasabah, misalkan dia udah mengajukan keluhan, terus untuk meningkatkan layanan banknya gimana?
dia sudah menyampaikan keluhan, terus Untuk cara meningkatkan pelayanannya gimana, evaluasinya ya. Jadi kita biasanya memang yang namanya kesalahan itu kita tidak bisa hindarin, ya kita tidak bisa hindari, tapi kita bisa mencoba untuk minimalisir dengan cara setiap keluhan yang ada dari pelanggan itu kita evaluasi, cari ini kira-kira titik-titiknya di mana aja nih harus kita minimalisir. Entah dari komplain tentang misalkan kayak tadi misalkan salah hilang atau misalkan salah transfer, terus gimana caranya SLA-nya biar proses itu bisa lebih cepat. Terus ada juga misalkan tentang pelayanan pada saat dilayani sama nasabah, sama CS, terus sama teller, terus sama nasabah kurang mengenakan, itu kita bisa kita evaluasi, dan kita nanti ketika udah kita evaluasi kita langsung ada yang namanya edukasi langsung ke setiap pegawainya. Jadi jangan sampai nih ini terulang lagi. Dan jadi di BTPN itu bukan cuma di BTPN ya, tapi di ada juga ada yang namanya kita e-learning. Jadi e-learning itu kayak post test atau kayak quiz atau kayak bukan kayak seminar ya, kayak webinar itu yang secara online yang ada pembahasannya masing-masing, entah tentang pelayanan, entah tentang bisnis, entah tentang operation. Itu tuh nanti tuh bakal di-blast ke setiap pegawai. Dengan tujuan apa? Biar itu menambah edukasi dan pengetahuan pada setiap pegawai pada saat melakukan pelayanan kepada nasabah, hal yang udah pernah kesalahan yang pernah terjadi itu tidak terulang lagi. Oke, masih seputar keluhan ya Pak. Misalnya nih ada satu nasabah yang udah menyampaikan keluhan A. Nah, upaya Bank BTPN ini supaya nggak terulang keluhan yang serupa dari nasabah lain gimana sih Pak? Oke, jadi biar ketika nasabah melakukan keluhan A ini tidak terjadi lagi. Ya, jadi kita itu melakukan yang namanya mitigasi risiko. Jadi mitigasi risiko itu atau misalnya kita sebut juga risk management, kita edukasikan kepada setiap pegawai. Jadi biasanya kita itu selalu ada pelatihan kepada setiap pegawai, baik dari front office, marketing dan lain-lain, dengan tujuan apa? Edukasi agar ketika ada keluhan yang lain itu kita bisa minimalisir. Jadi emang ada kayak ada pelatihannya lagi. Oke, ini bahasan yang tadi bahas ya tadi, bagaimana sih membuat nasabah itu yakin bahwa di Bank BTPN ini dari segi privasi dan keamanannya sesuai dengan standar, udah sesuai dengan SOP-nya nih. Oke, pertama kita BTPN itu diawasi oleh Bank OJK dan Bank Indonesia. Otomatis regulasinya yang ada di kita semua itu udah harus kita entah SOP, entah SLA, entah apapun itu, dan peraturan itu harus kita taati. Jadi dari bank BUMN sampai bank swasta sekalipun, bahkan sampai BPN, karena kita di bawah OJK dan BI, itu tuh kita udah punya regulasi yang sama. Yang bedanya apa? Itu adalah internalnya sendiri, internal perusahaan sendiri. Biasanya kalau untuk menyangkut tentang privacy tadi ya, privacy keamanan nasabah itu semua udah satu kok dari BI dan OJK. Jadi semua bank itu udah sama sebenarnya. Nah, cuma yang membedakan mungkin dari segi peraturan internal ya, dari segi pelayanan atau bagaimana. Jadi intinya untuk privacy itu udah pasti dijaga. Cuma yang namanya sistem, karena kan dibuat dari manusia ya, sistem itu dibuat dari manusia. Yang namanya hack, scam dan lain-lain itu pasti ada. Cuma kita memang bisa minimalisir dan mitigasi risiko. Dengan contohnya tadi balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya, setiap yang di mobile banking itu untuk yang sistem itu kita memang ada notifikasinya. Jadi itu yang bikin security biar teman-teman ketika menggunakan mobile banking bisa lebih tenang lagi. Lebih aman. Oke, kalau misalkan untuk layanan atau fitur dari banknya sendiri nih Kak, ada nggak yang terbaru gitu untuk meningkatkan kepuasan nasabah? Oh, fitur-fitur ya. Kalau fitur-fitur mungkin setiap bank itu 11-12 ya sama aja. Bisa yang membedakan itu mungkin produk dari bank tersebut. Sebenarnya bank semua bank itu sama. Yang membedakan mungkin bukan hanya fitur tapi produknya sendiri. Nah, jadi mungkin kalau BTPN itu membanggakan kita mobile bankingnya itu Jenius. Jadi Jenius itu kan salah satu bank digital pertama di Indonesia. Yaitu program bank digital tahun 2016. Itu bank digital pertama di Indonesia itu Jenius. Nah, kita membanggakan itu agar tujuannya apa? Biar kita bisa mencapai seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Karena kan nggak semua di pelosok Indonesia itu mereka punya punya ATM, bisa datang ke bank, makanya kita memberikan di situ. Nah, fitur-fiturnya sendiri apa? Kita ada beberapa fitur. Contohnya mungkin kayak untuk pinjaman, untuk kartu kredit, letter, dan lain-lain itu semuanya satu genggaman lagi untuk pembayaran macam-macam itu semua satu genggaman. Mungkin sama kayak bank lain, cuma bedanya mungkin kalau di sini kita lebih safety. Satu seperti yang tadi saya bilang, satu handphone cuma buat satu device, satu akun. Dan ketika kita mau pindah device ini tuh kita nggak bisa login karena device ini itu nggak bisa, karena kita harus ada autentikasi lagi. Oke Kak, sekarang aku mau nanya, apa ada program atau insentif untuk nasabah yang loyal gitu Pak? Oke. Sebagai apresiasi.
Kalau bentuk apresiasi biasanya kita setiap tahun memberikan, contohnya Natal, tahun baru, Imlek, misalkan terus Lebaran, kita kasih ini biasanya ke beberapa nasabah yang ini ya. Nah, ya hebat, kita kasih itu. Terus ada juga misalkan nasabah yang mereferalkan temannya, bisa kerabatnya, misalkan buat rekening, atau misalkan buat pinjam ke BTPN, atau misalkan apapun itu kita bisa kasih ada insentif. Tujuan apa? Bukannya kita ngebayar, tapi ini dengan tujuan apa? Kita menghargai karena nasabah sudah memberikan referensikan BTPN sebagai sarana penunjang kehidupan mereka, entah itu dari pinjaman, entah itu untuk menabung atau investasi dan lainnya. Makanya kita berikan insentif. Oke, sekarang masuk ke standar sama mutu pelayanan primanya ya Kak. Lebih ke staffnya nih, gimana sih cara bank memastikan staffnya itu untuk terus menjaga standar profesionalismenya dalam memberikan layanannya kepada nasabah? Oke. Pertama kita sudah disebutkan tentang e-learning, tentang edukasi, tentang pelatihan. Kita juga ada, apalagi untuk operation. Itu setiap bulan ada namanya QA itu kayak audit. Jadi audit itu selalu memberikan audit kepada back office operation terhadap entah itu dari segi pelayanan, entah itu dari transaksi, entah dari apapun lah yang bersifat operation. Tujuannya untuk apa? Meminimalisir yang namanya kesalahan yang dibuat oleh para staff atau human error-nya. Ya memang yang namanya kesalahan pasti ada, tapi setidaknya kita kan bisa mencari mitigasi seperti apa. Kurang lebih. Oke, kalau boleh tahu Pak, program pelatihan apa sih yang dilakukan oleh BTPN untuk meningkatkan mutu pelayanan ini? Oh, kalau program pelatihan itu banyak. Jadi program pelatihan dari BTPN staff itu biasanya kita ada per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, sama per tahun. Itu tuh pasti ada. Tujuannya untuk apa? Yang banyak itu tadi kan sebenarnya ada R&D untuk pelayanan, nah ini ada R&D untuk back office operation. Tujuannya research and development ini untuk apa? Kita meriset nih sama mendevelop kira-kira apa aja nih yang harus kita kita luncurkan, yang kita buatkan agar para staff ini bisa menambah pengetahuannya dalam melakukan pelayanan pada nasabah. Nah, kalau misalkan ditanya materinya apa aja, banyak banget sebenarnya, banyak banget. Entah cara menilai harapan nasabah, entah cara menilai misalkan kredit nasabah, ada yang namanya entertainment engine, entah ada yang namanya anti fraud. Jadi anti fraud itu jadi kayak apa ya? Kalau misalkan di bahasa kamu korupsi lah. Jadi misalkan ada nasabah yang ngasih ke staff itu nggak boleh, kita nggak boleh ngomong sekali, itu namanya anti fraud. Itu salah satu bentuk pelayanan karena memang tugas dari karyawan itu, dari staff itu adalah melayani. Nah terus ya pada gimana sih banyak sebenarnya? Maksudnya dari ngasih tip kayak Tip itu pokoknya kalau teman-teman ngasih tip ini sedikit media, ngasih tip ke pegawai bank itu nggak boleh. Itu namanya fraud. Dan nanti kita tidak boleh menerima hadiah apapun, apalagi uang dari setiap nasabah itu nggak boleh. Karena itu memang udah tugasnya dari para staff. Termasuk saya pribadi. Nggak boleh. Kalau misalnya nih ada staff atau itu menerima tip dari nasabah, itu apakah kita akan baik? Itu pasti tidak. Itu langsung kalau di kita, ini kita mention kita. Kalau di internal kita, bukan cuma di BTPN, tapi semua bank bukan sama SP3. SP3 dalam artian dia harus keluar dari situ. Karena memang nggak boleh. Kecuali dia menerima nasabahnya maksa, dan kita hadir misalkan nih, saya dikasih uang 1 juta, udah saya nggak mau, tapi nasabahnya maksa, mau nggak mau harus terima dong. Nah saya harus laporkan ke PUK1 saya, PUK1 itu pimpinan unit kerja langsung. Pimpinan unit kerja 1. Nah nanti dari PUK1 bakal dilaporkan ke ada namanya di investigasi. Kita dicatat, ya pokoknya kita mau diapakan nih, yang pasti kita harus masukkan ke uang fraud, misalkan gimana kita nggak tahu itu ada apa namanya, ada yang namanya latihnya lagi buat investigasi. Jadi mau udah prosedurnya gitu. semua mau. Tujuannya untuk apa? Biar apa namanya para staff atau misalkan para teman-teman ini dia tidak menagih lagi kepada nasabah. Karena sebelumnya dulu tuh hal yang mudah, masih kita dapatin, tapi sekarang tahu udah karena itu salah satu keluhan dari nasabah yang komplain. Jadi ada nasabah itu dari tahun berapa ya? Sebenarnya nggak lama, tahun 2000-an. Jadi ada nasabah yang komplain, ya nggak cuma 1 2 tapi banyak. Yang ini saya diminta uang sama marketing ini, saya diminta uang sama marketing ini, diminta uang sama marketing ini. Nah akhirnya dari situ, oh udah nih kita lakukan dari uji bersama bahwa tidak boleh nih karyawan bank menerima hadiah apapun dalam bentuk apapun dari nasabah. Itu kita sebut namanya fraud atau korupsi. Dan itu langsung punishment-nya nggak main-main kalau SP3. Karena kalau untuk punishment itu kan biasanya hanya P3K, teguran dulu, SP1, SP2, dan SP3. Tapi kalau yang ini terus SP3. Jadi kalau teman-teman ada yang minta uang, itu jangan kasih. Apalagi kalau ngasih, just diharapkan ya. Iya, beresiko. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya Kak. Langkah-langkah apa aja nih yang dilakukan sama Bank BTPN untuk mencapai standar pelayanan prima dalam industri perbankan? Hal-hal apa aja ya? Langkah-langkah Kalau langkah apa saja?
pertama tentunya kita meminta selalu gitu dari customer atau pelanggan atau nasabah betul kepada kita. Terus kalau ada keluhan, biasanya pada saat keluhannya sudah sudah teratasi, yang misalnya kita sudah feedback, kita biasanya minta kayak tadi tuh kita kalau misalkan kalau di telepon mungkin kalau di provider lain ada tuh dan lupa kasih bintang 5-nya ya, misalnya bintang penilaiannya ya, gitu. Dan kita biasanya melakukan evaluasi dan kita juga melakukan R&D, terus kita juga biasanya melakukan survei pada beberapa pelanggan. Ya random sih, kita nggak ambil seluruh pelanggan, tapi biasanya kita ambil di Indonesia, misalkan dari setiap provinsi atau setiap kota itu kita ambil random sampling yang pelanggan itu kita kira dan kita akan mencari ke pelanggan. Baik, cukup sekian mungkin yang bisa kami sampaikan, terutama terima kasih kepada Kakak Rizky untuk kesempatan dan waktunya. Semoga bisa menjadi bekal dalam ilmu dan wawasan kami serta penonton yang menonton di rumah. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan kata dan sikap kita. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.